Apa? Apa buktinya kalau kita cinta kepada Nabi? Begitu dah pertanyaannya yang paling gampang. Kalau Abi tadi menyampaikan salam miniatur Madinah sudah terkandung daripada peringatan Maulid Nabi, betul. Sekarang pertanyaannya, kalau kita betul-betul cinta nggak kita kepada Nabi? Cinta nggak kepada Nabi? Apa buktinya? Lah kan namanya orang cinta kan ada buktinya. Berselawat satu. Terus? Mengikuti sunnah-sunnahnya. Terus? Kira-kira nih, ini ada yang pernah jatuh cinta nggak nih? Yang bocah-bocah halus jangan jawab. Ada yang pernah jatuh cinta kan? Bapak ibu deh nih, ustadz udah pasti pada jatuh cinta. Kalau jatuh cinta kan gak jadi tuh sama istrinya. Iya. Nih ustadz mau cerita sedikit nih. Punya teman satu orang di kampung Sawah Indah. Ini teman ustadz ini setiap diajak kajian, hadir di majelis taklim agak susah. Kalau diajak 10 kali paling mau sekali. Tapi alhamdulillah masih mau gitu ya. Suatu ketika dia punya gebetan tuh, apa namanya? Calon istri. Ta'arufnya lewat media sosial, Facebook. Tempatnya di mana? Jauh di Jawa, di Malang. Ini ada Ustaz Besar Bintar saksinya nih. Ini mah bukan hoak ini, true story ini. Iya. Lalu apa yang terjadi? Coba dengarkan nih. Ini bagaimana kalau cinta sudah bergerak, ya? Supaya kita bisa ukur nanti. Kita sebenarnya sama Rasulullah itu cinta palsu atau cinta sejati gitu. Paham? Paham nggak? Ini. Lalu kemudian kan tadi itu teman Ustadz kan sebelumnya kalau diajak taklim itu dekat rumahnya, dari rumahnya ke masjid itu paling sekitar 5 menit naik motor. Tapi diajak 10 kali datang sekali. Lalu suatu ketika Ustadz punya hajat, ada namanya multaqa ulama di Madura, jauh. Di Madura. Jauh nggak Madura? Bojonggede Madura jauh nggak? Lalu waktu itu teringat nih sama teman Ustadz, punya gebetan di Malang. Ditawarkanlah, akhi, kamu mau ikut nggak ke Madura? Ada acara apa nih? Ada multaqa ulama. Kita mau taklim, kita mau menuntut ilmu. Dia mikir-mikir, terus dia bilang ke saya, tapi bisa nggak pulangnya nanti kita tidak ikut rombongan lagi? Kenapa? Memang kita mampir deh, temanin saya ketemu dengan tunangan saya. Kemana tuh? Ke Malang. Oh boleh dah, saya bilang. Begitu saya iyakan, itu yang namanya Madura Bojonggede bagi dia itu udah dekat banget itu. Subuh sudah siap, ikut berangkat subuh. Ada Ustadz Basar saksinya. Padahal sebelumnya kalau diajak taklim itu ya cuman naik motor 5 menit, 10 kali ada cuman sekali. Ini diajak taklim ke Madura, ya, ke Madura. Kita kan nggak tahu. Ternyata dia datang dan ikut itu, wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam gitu ya. Cuman kan faktanya begitu, ya. Masya Allah, itu perjalanan subhanallah. Begitu kita pulang, singkat cerita, saya pikir ke Malang itu sekali naik mobil doang dari Surabaya. Begitu naik taksi, habis naik taksi naik mobil lagi berapa kali Ustaz? Ada 5 kali ya. 5 kali baru nyampe itu ke tempat perempuan. Dia mah nggak ada lelah-lelahnya dia itu, nggak ada lelah-lelahnya. Terus sembari meminta maaf ya Ustaz, ini ngerepotin, ini ya sabarlah, mungkin ini nggak jauh lah, segala macam. Masya Allah, sebegitunya kalau orang sudah mencintai. Begitu. Apa motivasinya? Kenapa dia bisa berjuang sedemikian rupa? Kenapa dia bisa berkorban sedemikian rupa? Karena ada tujuan dan makna dalam perjalanan itu. Sama dengan kita. Kalau misalnya kita ini ya, hari ini kalau di Jakarta misalnya, apa yang paling membuat orang Jakarta mumet? Di antaranya adalah macet. Benar ya? Ada yang pernah kejebak macet nggak? Berapa lama? Paling lama berapa lama? 2 jam. Orang Jakarta 2 jam itu masih kecil. Ya, masih kecil. Ustadz dulu kan di Jakarta, di Kebayoran Lama,
itu menuju Cempaka Mas hanya 21 kilo, itu kadang-kadang butuh waktu pulang pergi 5 jam. Bayangkan itu. Ya, jadi kalau 1 jam 2 jam itu masih biasa. Orang akan stres. Kenapa orang stres kalau kena macet? Bisa nggak kemudian macet itu menjadi sebuah sesuatu yang membahagiakan? Bisa nggak? Gimana caranya? Oh, zikir malah makin mumet ya. Kalau makna dan tujuan itu dalam makna yang berbeda. Maksudnya apa? Coba sekarang ini, kalau kita macet di Jakarta pasti semua mumet. Tapi coba pengen Ustadz tanya kepada kalian semua, kalau seandainya kita macet tawaf di Masjidil Haram berjam-jam, bahagia apa sengsara? Bahagia. Jadi pentingnya kita memaknai setiap perbuatan kita itu di situ. Makanya apa hadiah terbesar dengan diutusnya Rasulullah SAW adalah satu, yaitu kita mendapatkan makna kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan ini. Artinya apa? Kita manusia, umatnya Rasulullah, siapapun tidak akan mungkin bahagia kalau cara hidupnya bukan dengan cara apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bisa dipastikan. Nah, itu catatannya tuh. Nggak mungkin bahagia. Kalaupun katanya bahagia itu cuma klaim, hanya pernyataan saja. Satu-satunya yang dapat menjadikan manusia itu mendapatkan bahagia yang hakiki, bahagia yang terus bertambah-tambah kebahagiaan, adalah saat kita berperilaku sebagaimana perilakunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi ayatnya, kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, maka bukti yang paling tinggi cinta kepada Nabi adalah bukan dengan hanya berselawat, tetapi dengan bagaimana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.